Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kita hadis-hadis pilihan dari kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Hadis yang pertama ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah hadis tentang satu ayat yang lebih utama daripada 1000 ayat. Artinya, kalau kita membaca satu ayat tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala insyaallah lebih banyak daripada orang yang membaca 1000 ayat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasanya kana adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, biasanya membaca al-musabbihat, surat-surat musabbihat qabla ayyarqud, sebelum beliau tidur, yaitu tidur malam. Wa qala, dan beliau mengatakan inna fihinna, sesungguhnya di dalam surat-surat musabbihat ayatan, itu ada satu ayat afdalu min alfi ayah, yang lebih afdal, lebih utama daripada 1000 ayat. Hadis ini terus terang sebagian ulama mendhaifkan, tetapi cukup bagi kita kata Imam Turmudi, beliau mengatakan haditsun hasan. Hadis ini derajatnya hasan. Demikian juga Syekh Albani mengatakan hadis ini derajatnya hasan. Apa itu surat-surat musabbihat? Diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan surat-surat musabbihat itu surat yang dimulai dengan sabbaha atau yusabbihu atau subhana. Berarti totalnya ada 6 surat. Ada lagi yang menambahkan ditambah surat yang dimulai dengan sabbih, berarti ada 7 surat. Tetapi pendapat yang terkenal adalah musabbihat ini surat-surat yang dimulai dengan sabbaha atau yusabbih, berarti hanya ada 5. Misalnya sabbaha lillahi ma fis samawati, surat Al-Hadid, surat Al-Hasyr, surat As-Saff. Ini contoh surat-surat yang dimulai dengan sabbaha. Inilah makna dari surat-surat musabbihat. Nah, kembali ke hadis tadi. Dalam surat-surat musabbihat ada satu ayat yang lebih utama daripada 1000 ayat. Ini tidak dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat apa? Tujuannya supaya kita membaca semua dari surat musabbihat ini, 5 surat ini. Maka Nabi sendiri juga membiasakan diri membaca 5 surat ini setiap hari. Sebelum tidur beliau pasti sudah membaca 5 surat musabbihat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ringkas kata, para ulama berselisih pendapat untuk menetapkan satu ayat yang disembunyikan ini yang lebih utama daripada 1000 ayat ini. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini adalah ayat yang ketiga dari surat Al-Hadid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Menurut Ibnu Katsir, inilah ayat yang lebih utama daripada 1000 ayat. Kita membaca satu kali, ini lebih utama daripada orang membaca 1000 ayat selain ayat ini. Ada lagi pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya satu ayat tersebut adalah di dalam surat Al-Hasyr ayat 21. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Ini surat Al-Hasyr ayat 21. Ini semuanya hanyalah ijtihad atau pemikiran para ulama untuk menetapkan mana satu ayat yang lebih utama daripada 1000 ayat. Ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya satu ayat tersebut adalah ayat yang berisi tasbih kepada Allah. Misalnya tadi, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ya, ala kulli hal, kita semuanya tidak ada yang tahu mana ayat tersebut, tapi minimal ada yang mengatakan ayat 3 dari surat Al-Hadid, ada yang mengatakan
ayat berapa tadi? 21 dari surat Al-Hasyr. Ada juga yang mengatakan ayat-ayat yang ada tasbihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita tidak mampu membaca semua surat Musabbihat setiap hari, minimal kita membaca surat Al-Hadid, karena diharapkan di situ ada ayat yang lebih utama daripada 1000 ayat. Kalau Al-Hadid setiap hari pun juga tidak mampu, maka minimal kita baca dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Ayat pertama itu dimulai dengan Sabbaha, insyaallah itu adalah lebih afdal daripada 1000 ayat. Kemudian ada Huwal Awwal wal Akhir, insyaallah itu juga lebih utama daripada 1000 ayat menurut Ibnu Katsir. Adapun hadis yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah ternyata di dalam Islam ini segala sesuatu diatur, sehingga tidak ada satupun masalah kecuali sudah dibahas oleh Islam. Masalah agama dibahas oleh Islam, masalah ghaib dibahas oleh Islam, masalah akhirat dibahas oleh Islam, masalah akhlak atau adab dibahas oleh Islam, bahkan masalah hubungan suami istri dibahas oleh Islam, bahkan masalah mohon maaf BAB, BAK semuanya dibahas oleh Islam. Nah, salah satu contoh bahwasanya Islam itu agama sempurna membahas segala masalah, bahwa di dalam memberikan nama itu ternyata ada adabnya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh kita memberikan nama untuk anak kita dengan nama Muhammad Abul Qasim, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Rasulullah melarang. Naha telah melarang Nabi SAW ayyajma'a ahadun, bahwasanya seseorang mengumpulkan bainasmihi, antara namanya Nabi Muhammad wa kunyatihi, dan kunyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu namanya Nabi Muhammad adalah Muhammad. Kita tahu kunyahnya Nabi Muhammad adalah Abul Qasim. Karena Qasim itu adalah putra Nabi yang pertama dari kalangan laki-laki dari hubungan pernikahan dengan Khadijah. Nah, maka beliau itu kadang-kadang disebut Muhammad, kadang-kadang disebut Abul Qasim. Nah, dalam hadis yang sahih ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ternyata disebutkan oleh para sahabat, tidak boleh kita itu menggabungkan antara nama Nabi dengan kunyah beliau. Muhammad Abul Qasim nggak boleh. Nama saya Muhammad Abdullah. Kalau saya punya anak namanya Qasim, kemudian saya memberi nama diri saya sendiri Abul Qasim, nggak boleh. Karena saya sudah mengumpulkan dua nama tersebut. Kalau nama saya sudah Muhammad, maka saya nggak boleh pakai Abul Qasim. Atau sebaliknya, kalau nama saya sudah Abul Qasim, maka saya nggak boleh pakai Muhammad. Dan ini hukum berlaku ketika Nabi masih hidup, demikian juga ketika Nabi sudah wafat sampai hari kiamat, ini dilarang, tidak boleh dipakai. Jangan bertanya kepada saya kenapa, karena Rasulullah juga tidak menjelaskan kenapa. Yang penting dilarang, sudah, kita berhenti begitu aja, udah selesai. Tapi kemudian ada satu hadis yang berkaitan erat dengan hadis ini, yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Idza sammaitum bi," apabila kalian itu memberi nama dengan namaku, yaitu Muhammad, fala takannau bi, maka janganlah kalian itu memakai nama kunyah dengan nama kunyahku. Nah, ini semakna dengan hadis tadi. Kalau sudah namanya Muhammad, jangan pakai nama Abul Qasim. Kalau sudah Abul Qasim, jangan pakai nama Muhammad. Hadis yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah contoh lain bahwasanya Islam agama sangat sempurna. Islam mengatur masalah tidur juga. Ada satu cara tidur yang dilarang oleh Islam. Tidak boleh kita tidur dengan cara seperti itu. Bagaimana tidur yang dilarang? Naha telah melarang Nabi SAW ayyanamar rajul, bahwasanya seseorang tidur ala sathin, pada satu atap, laisa bimahjurin alaih, yang tidak ada temboknya. Zaman dulu kan orang-orang Arab rumahnya kan kotak begini. Nah, itu bagian atasnya itu namanya satah, atap yang leper yang bisa kita tidur di atasnya. Nah, ketika pada masa-masa panas misalnya, malam-malam hari orang-orang
tidur di dalam rumah kepanasan, dan zaman dulu belum ada AC, maka kadang-kadang ada yang naik ke atap rumah kemudian tidur di situ. Nah, itu oleh Nabi SAW dilarang. Kenapa? Tidak ada pagarnya. Kalau mau tidur di atap itu boleh, tapi harus dikasih pagar dulu. Ini hadis sahih riwayat Imam Turmudi. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, larangan ini bisa kita cerna. Kenapa dilarang? Bisa kita cerna, ya. Karena kalau kita tidur pada atap yang tidak ada temboknya, kita tidak akan sadar apa yang kita lakukan ketika tidur. Bisa jadi kita bergelimpangan, bolak-balik badan, akhirnya mepet pada bagian pinggir atap tadi, akhirnya kita jatuh, kita mati. Nah, ini dilarang oleh Islam supaya tidak memadharati diri sendiri. Karena itu dari hadis ini kita ambil dua pelajaran, ya. Pelajaran pertama, tidak boleh kita tidur pada tempat yang akan menyebabkan madharat kita. Misalnya ada tempat tidur yang tingkat, bolehkah kita tidur di tempat tidur yang tingkat itu, yang di atas itu? Boleh, dengan syarat ada pagarnya. Kalau tingkat itu yang lantai 2 itu tidak ada pagarnya, maka kita tidak boleh tidur pada tempat tidur tersebut, karena itu sama dengan atap yang tidak ada pagarnya ini. Kemudian pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil di sini, berarti Islam ini mengajarkan kita untuk menghindari segala sesuatu yang membahayakan kita. Apapun yang membahayakan, jangan dilakukan. Apapun yang membahayakan harus dihindari. Contoh paling gampang, saya pengen tanya ini, moto itu kira-kira membahayakan apa betul? Micin nih, bahaya betul? Bahaya nggih? Nah, kalau bahaya maka jangan. Karena di sini Rasul SAW melarang seseorang tidur di atas atap yang tidak bertembok itu karena berbahaya. Jangan menceburkan diri dalam bahaya. Maka jangan menceburkan diri dalam segala sesuatu yang berbahaya. Kalau panjenengan meyakini micin berbahaya, hindari micin. Kalau panjenengan meyakini rokok mematikanmu, rokok akan menggerowongkan paru-parumu, maka jangan merokok. Ini saya tidak menyindir yang merokok loh, bukan. Oh, ini cuma menjelaskan aja bahwa mungkin di antara kita ada yang merokok, itu urusan lain. Ini saya tidak ikut-ikutan. Saya tidak suka menyindir-nyindir. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya yang ingin saya sampaikan. Ini adalah salah satu bukti bagaimana Islam itu mengatur dengan sempurna, sampai masalah-masalah kecil juga diatur oleh Islam. Yaitu apa? Seorang laki-laki yang punya rambut yang gondrong, maka hendaklah dia membaca hadis ini. Rasulullah SAW telah melarang ayyusalliyar rajul, bahwasanya seorang laki-laki salat wa ra'suhu ma'pus, sementara rambutnya itu diikat. Jadi kalau ada orang laki-laki rambutnya gondrong panjang sampai pundak, dia suka mengikat rambutnya. Kalau dia mau sholat, itu ikatan harus dilepas. Kalau dia tidak mau melepas, maka berarti dia sudah melakukan larangan Nabi SAW. Hadis riwayat Tabarani sahih. Kenapa dilarang? Disebutkan dalam hadis yang lain. Innama, sesungguhnya tiada lain, mathalul ladzi yusalli, perumpamaan orang yang salat, wa ra'suhu ma'kus, sementara rambutnya itu terikat. Ini untuk laki-laki, kalau untuk perempuan beda lagi, boleh. Itu adalah mathalul ladzi yusalli, itu seperti perumpamaan orang yang sedang salat, wa huwa maktuf, sementara tangannya ini diikat di belakang punggung begini. Coba kalau kita salat begini bisa nggak, Pak? Suruh sujud gimana caranya? Langsung, jelunguk. Nah, Rasulullah menyamakan orang yang ini rambutnya diikat itu sama dengan tangannya diikat, seolah-olah dia pelit. Dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya tidak mau tangan saya sujud kepada engkau, saya mau wajah saya sujud mau, tapi tanganku saya nggak mau. Demikian juga kalau rambutnya diikat, seolah-olah dia mengatakan, saya hanya mau sujud kepadamu kecuali rambutku mau sujud. Nah, maka ini seperti sikap seorang yang sombong, sehingga dilarang oleh Nabi SAW. Dan ini hadis riwayat Imam Muslim sahih. Karena itu kalau ada misalnya di masjid ini ada laki-laki yang rambutnya gondrong sholat di masjid ini dan masih terikat rambutnya itu, maka hendaklah panjenengan ambil gunting, dari belakang digunting, tak.
Kalau dia marah, bacakan hadis ini. Kalau dia marah, bacakan hadis ini. Mohon maaf, jangan marah. Rasulullah melarang Anda sholat sementara rambut Anda terikat. Hadis riwayat Tabarani dan riwayat Muslim. Insya Allah dijelaskan, dia tidak akan marah, karena larangan dari Nabi SAW. Kalau dia cinta Nabi, pasti tidak akan mau melanggarnya. Hadis berikutnya yang ingin saya bacakan adalah contoh lain betapa Islam mengatur sempurna urusan seluruh manusia, yaitu adanya aturan dalam masalah kencing. Pertanyaan, bolehkah seseorang itu kencing dengan berdiri? Ternyata ada hadisnya. Naha, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabular rajulu, bahwasanya seorang itu kencing qaiman, dengan berdiri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tetapi ketahuilah bahwa hadis ini derajatnya dhaifun jiddan, sangat dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Hadis yang lain, arba'un minal jafa, ada 4 sikap termasuk kebodohan. Yang pertama adalah yabulur rajulu qaiman, seorang kencing dengan berdiri. Ini hadis diriwayatkan oleh Baihaqi, dan hadis ini derajatnya juga dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Ada lagi hadis yang lain, salasun minal jafa, ada 3 sikap termasuk kebodohan. Yang pertama adalah ayyabular rajulu qaiman, seseorang kencing dengan berdiri. Ini hadis diriwayatkan oleh Nasai, dan hadis ini derajatnya pun juga dhaif. Kesimpulannya apa? Para ulama mengatakan, kesimpulannya, ini saya bacakan supaya antum tahu bahwa ini bukan perkataan saya, tapi ini adalah perkataan para ulama kita. Kesimpulannya adalah walam yathbut, tidak ada satupun hadis sahih finnahyi anhu, yang melarang orang kencing berdiri. Syai'un, satupun hadis sahih nggak ada. Karena itu kencing berdiri hukumnya apa? Hukumnya, hukum asalnya adalah mubah atau boleh. Maka kalau ada toilet-toilet di masjid-masjid yang dibuat untuk kencing berdiri, itu nggak ada masalah. Jangan kita hancurkan, kemudian kita mengatakan ini tidak sesuai sunnah. Ya biar aja, mereka lebih tahu. Ya mungkin areanya terlalu sempit, sehingga kalau dibuat kamar mandi yang cukup banyak akan menyempitkan. Nah, sehingga dibuat kamar tempat kencing yang hanya sempit-sempit, kecil-kecil, tapi berdiri, karena ini lebih ringkas untuk tempatnya. Gak ada masalah, ya, selama memang aman dari bahaya. Kencing berdiri itu bermasalah apabila ada sebabnya. Para ulama mengatakan karahah idza lam ya'manir rashash, atau bi ghairi karahah idza aminar rashash. Kencing dengan berdiri itu tidak makruh apabila seseorang aman dari terperciki oleh air kencingnya. Jadi kesimpulannya, kalau mau kita simpulkan, ada 3 hukum kencing berdiri ini. Pertama, kencing berdiri hukumnya haram apabila kita yakin bahwa dengan kencing berdiri itu air seni kita akan nyiprat pada kita. Haram kalau yakin nyiprat. Yang kedua, kalau kita tidak aman dari nyiprat, kita khawatir kalau itu nyiprat, nah maka di sini hukumnya boleh tetapi makruh, tidak disukai. Yang ketiga adalah boleh tanpa makruh sama sekali kalau kita kencing berdiri dan kita merasa aman, betul-betul tidak akan nyiprat kepada kita. Nah, maka lihat kondisi tempat. Kalau kondisi tempatnya menyebabkan kita yakin, wah saya yakin seperti ini tidak akan nyiprat kepada saya, nah silahkan kencing berdiri, tidak ada masalah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah kencing berdiri. Dan para ulama mentakwilkan kenapa Rasulullah kencing berdiri, padahal beliau itu biasanya kencingnya duduk, kenapa waktu itu kok beliau kencing berdiri? Nah, para ulama mengatakan bisa jadi libayanil jawaz. Waktu itu Nabi ingin menjelaskan kepada para sahabat, ini boleh. Jadi dulu itu Nabi kencing selalu dengan duduk, itu bukan berarti tidak boleh berdiri. Nah, maka sesekali beliau berdiri. Auli kaunihi lam yajid makanan yasruh lil qu'ud. Atau bisa jadi waktu itu Nabi tidak mendapati tempat yang bisa untuk duduk, akhirnya beliau terpaksa berdiri. Auli annal qiyam halatun la yumkinu ma'aha khurujur rih bisawt.
atau karena bisa jadi waktu itu banyak orang. Sementara kalau kita kencing dengan duduk, itu biasanya nanti akan keluar angin bersamaan dengan kencing itu, sehingga akan terdengar suara, suara kentut. Ini menyebabkan malu. Maka dalam kondisi banyak orang seperti itu, Nabi sengaja waktu itu pilih kencingnya berdiri, karena kalau berdiri tidak akan keluar angin, sehingga tidak akan bikin malu terhadap orang-orang yang lain. Nah, ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang ditafsiri oleh para ulama kenapa pada waktu itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kencingnya dengan berdiri. Ala kulli hal, kesimpulannya satu, larangan kencing berdiri tidak ada hadis yang sahih. Kesimpulan kedua, boleh kita kencing berdiri asalkan aman, tidak akan terkena percikan kencing kita. Kemudian kesimpulan yang ketiga, bahwasanya kencing duduk itu lebih afdal karena lebih aman dari terperciki, tetapi kencing berdiri tetap seperti semula, yaitu diperbolehkan, asalkan aman dari terperciki kencing tadi. Tapi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita tambahkan lagi dua hadis. Hadis yang pertama adalah hadis tentang hubungan laki-laki dengan perempuan. Di dalam Islam itu sangat-sangat dijaga. Seringkali saya dijapri oleh seseorang bertanya sesuatu hukum. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau yang bertanya ini seorang perempuan, japri kepada saya, bolehkah? Dan saya menjawab kepada dia, bolehkah? Saya menjapri kepada dia, bolehkah? Nah, maka jawabannya adalah hadis ini. Naha Nabi SAW melarang antukallaman nisa, bahwasanya para wanita itu diajak bicara illa biizni azwajihin, kecuali kalau diizinkan oleh suami-suami mereka. Hadis riwayat Tabarani sahih. Jadi kalau saya ingin SMS atau jabrian kepada istrinya teman saya misalnya teman saya jualan susu atau jualan beras nah, saya SMS kepada istrinya, pesan beras atau pesan susu, boleh enggak seperti itu? Nah, berlaku hadis ini, dilarang mengajak bicara para wanita kecuali kalau diizinkan oleh suami-suami mereka. Kalau saya tahu bahwasanya kalau saya japri kepada istrinya pesan beras itu tidak masalah, maka saya berarti boleh, karena saya tahu itu berarti sama dengan sudah mendapatkan izin dari suaminya. Tetapi kalau saya tahu suaminya adalah orang yang sangat pencemburu sekali, saya yakin kalau saya japri pasti dia akan marah, meskipun isi japriannya isi yang normal saja, saya pesan beras, saya pesan susu, tetapi kalau dia tidak mengizinkan, dia marah karena dia sangat pencemburu, maka tidak boleh. Kalau saya mau pesan, ya pesannya kepada dia, jangan kepada istrinya, toh yang jual adalah dia, bukan istrinya. Maka masalah-masalah seperti ini perlu diperhatikan, jangan sampai kita melanggar adab-adab Islam. Perempuan jabri kepada laki-laki, laki-laki jabri kepada perempuan, sebenarnya boleh asalkan aman dari fitnah. Sehingga harus diperhatikan adab-adabnya, jangan pakai bahasa-bahasa yang menggoda, jangan di waktu-waktu yang gelap gulita, jabrian jam 12 malam, ini nggak benar. Meskipun pertanyaannya fikih, Afan Ustaz, saya bertanya, tapi tanyaan jam 12 malam, nah itu nggak boleh, perempuan seperti itu nggak boleh. Demikian juga saya menjawab jam 1 malam juga nggak boleh. Mohon maaf Mbak, pertanyaannya sudah ketemu jawabannya atau belum? Saya jabri jam 1 malam, nggak boleh seperti itu. Karena kalau jam 1 malamnya ada perasaan, wah ini kok Ustadznya jam 1 meh ngopo karo begi, nah, pasti ada begitu. Ini setan pasti akan membisiki, maka tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, sebenarnya boleh laki-laki dan perempuan jabrinan seperti itu, akan tetapi ada syaratnya. Syaratnya aman dari fitnah, aman dari fitnah. Nah, salah satu aman dari fitnah adalah ini, bi'izni azwajihin, diizinkan oleh suami-suami mereka. Tapi hadis berikutnya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebagian orang melarang anak-anak kecil berada di shaf yang pertama. Sebagian orang menyuruh mereka harus berada di shaf yang kedua.
Nah, pertanyaannya, apakah sikap seperti ini benar? Anak-anak kecil tidak boleh di shaf yang pertama. Mari kita lihat hadisnya. Naha, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tuqamas sibyan, bahwasanya anak-anak diberdirikan fis shaffil awal, pada shaf yang pertama. Hadis ini menunjukkan anak kecil tidak boleh berada di shaf yang pertama. Tetapi ketahuilah bahwasanya hadis ini derajatnya adalah mursal. Mursal itu termasuk hadis yang dhaif. Tetapi meskipun hadis ini dhaif, maknanya kuat karena dikuatkan oleh hadis riwayat Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyalini, hendaklah mendekat kepada saya," yaitu shaf pertama, "minkum, di antara kalian wahai umat Islam, ulul ahlami, orang-orang yang sudah balik, wan nuha, dan orang-orang yang cerdas." Orang-orang yang paham agama dan orang-orang yang balik. Nah, itu yang berhak di shaf pertama di belakang imam. Karena kalau dia belum balik, imamnya batal, dia tidak akan bisa menggantikan. Kalau dia tidak cerdas alias tidak paham agama, imamnya salah, dia nggak bisa benarkan. Imamnya misalnya ketika berdiri tiba-tiba langsung sujud, tidak ruku. Nah, ini kalau tidak paham agama, dia akan ngomong, "Pak, salah Pak." Nah, ini malah batal salat dia. Tapi kalau dia paham agama, dia akan mengatakan subhanallah. Nah, paham dia. Nah, itulah sebabnya kenapa yang di belakang imam ini hendaklah yang ahlam. Jadi syarat pertama yang sudah balik, kemudian yang kedua adalah an-nuha, yang paham agama. Nah, insya Allah orang-orang ngaji seperti ini insya Allah lama-lama paham agama. Kalau nggak pernah ngaji, nggak akan paham agama. Karena itu orang-orang yang ngaji seperti antum-antum ini di belakang imam nggak apa-apa, karena sudah paham bagaimana cara mengingatkan imam kalau salah, bagaimana kalau imamnya batal, apa yang harus dia lakukan, paham. Nah, sehingga insya Allah orang-orang ngaji seperti kita tidak ada masalah berada di belakang imam. Nah, kembali ke masalah tadi, para ulama mengatakan anak-anak kecil diperbolehkan berada di shaf pertama apabila shaf pertama masih kosong. Jadi misalnya jamaah masjid tersebut memang isinya hanya satu shaf, tidak mungkin dua shaf karena jamaahnya terlalu sedikit. Nah, dalam kondisi seperti ini anak-anak kecil tidak usah ditaruh di belakang, biarkan mereka di shaf pertama, karena Rasulullah SAW menyuruh supaya shaf-shaf itu disempurnakan. Rasulullah SAW mengatakan, atimmus sufufal uwal, atimmu, sempurnakanlah as-sufufa, saf-saf, dalam riwayat yang lain al-uwal, saf-saf yang pertama. Jadi saf-saf yang pertama ini harus dipenuhi dulu, jangan sampai saf pertama belum penuh sudah kita isi saf kedua. Nah, ini berlaku juga untuk anak-anak. Kalau para bapak-bapak sukanya datang terlambat, jadi biasanya masjid itu isinya 3 saf, tetapi ketika qomat itu hanya 1 saf. Nah, ini seperti kondisi seperti ini, anak-anak kecil di saf pertama nggak apa-apa. Nah, bapak-bapak di shaf kedua salahnya sendiri, kenapa mereka datangnya telat. Itu bukan salahnya anak-anak, tapi salahnya bapak-bapak yang suka telat. Tayyib, terakhir Pak. Nah, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antustara, bahwasanya ditutupi al-judur, tembok-tembok. Nah, ini termasuk satu larangan Nabi yang sering dilanggar orang. Seringkali orang mengadakan walimah misalnya, kemudian tembok ditutupi dengan kain. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sahih. Para ulama mengatakan larangan ini hukumnya adalah tahriman. Larangannya hukumnya haram, berdosa kita kalau menutupi tembok rumah kita dengan kain. Ingka nabi harir, kalau kainnya adalah kain sutra. Watangzihan ingka nabi ghairi, dan hukumnya adalah makruh apabila ditutup dengan kain yang bukan sutra. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau kita menjadi umat Nabi yang baik, kita tidak akan peduli haram makruh, pokoknya dilarang berhenti. Kalau orang yang kurang peduli terhadap larangan Nabi, dia akan mengatakan Allah cuma makruh saja, nggak apa-apa. Nggak seperti itu. Para sahabat Nabi nggak seperti itu. Mari kita perhatikan bagaimana sahabat Nabi bersikap. Salman Al-Farisi diundang dalam satu undangan. Dia datang, ternyata di situ tembok rumah ditutupi dengan kain. Maka dia mengatakan, "Amahmumun buyutukum?" Apakah rumah kalian demam mau ditutupi kain? Au tahawwalatil Ka'bah indakum, atau Ka'bahnya pindah di rumah kalian? Artinya kalau Ka'bah boleh ditutupi kain, ini hukum khusus untuk Ka'bah.
Lah sekarang kalau kalian malah rumahnya ditutupi kainnya, apa Ka'bahnya pindah sini? Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, la adkhulu, saya tidak mau masuk hatta yuhtak, sampai itu kainnya dibredel dulu. Kalau udah dibredel saya mau duduk, saya mau makan di situ. Enggak mau, udah saya pulang, ya, makan di rumah saja atau beli di hik saja, ya. Halal jelas. Ya. Tapi ini sikapnya siapa? Salman Al-Farisi. Jadi sikapnya para sahabat itu nggak peduli ini haram atau makruh, pokoknya larangan titik maka berhenti. Ya. Karena itu tolong diperhatikan, ya, bagaimana kondisi kita sekarang ini sering kita melanggar larangan-larangan Nabi SAW itu gara-gara kita kurang banyak mempelajari hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Nah, dengan majelis seperti ini, pengajian-pengajian hadis seperti ini fungsinya supaya kita lebih paham tentang agama kita, kapan ada larangan, kapan ada perintah yang belum kita lakukan, yang sudah kita langgar, hendaklah kita berhenti darinya. Ya. Termasuk yang kemarin barusan saya posting, ya. Banyak orang yang minum susu tetapi tidak melakukan perintah Nabi SAW. Ketika minum susu disuruh oleh Nabi untuk apa? Rasulullah SAW mengatakan, wa man saqahu Allahu labanan, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sudah kasih minum dia susu, ya, maka hendaklah setelah minum susu itu dia berdoa dengan doa khusus. Apa itu? Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu, ya Allah berkailah untuk kami dalam susu ini dan tambahlah kami susu yang lain, ya. Jadi supaya tidak hanya sekali itu tok minum susu, tapi besok lagi minum susu, ya. Nah, maka tolong yang minum susu hafalkan doa ini, ya. Kalau belum hafal doa ini udah stop, jangan beli susu dulu, ya. Hafalkan dulu. Kalau udah hafal baru besok beli susu lagi, ya. Ini perintah Nabi SAW. Memang perintah ini tidak wajib, ya, tetapi marilah kita lakukan apapun yang diperintahkan oleh Nabi, dan marilah kita tinggalkan apapun yang dilarang oleh Nabi SAW, supaya kita menjadi umat-umat Nabi yang baik. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu boleh